Selamat siang Bu Ike. Selamat siang Pak Ardi. Akan coaching dengan Ibu Yati. Benar Pak? Baik Bu Ike, jadi sebelum Bu Ike melakukan coaching dengan Ibu Yati, Bu Rike kemarin meminta saya untuk mensupervisi kegiatan coaching Bu Rike. Kemudian kegiatan ini akan kita rekam Bu Rike, namun rekaman ini hanya untuk kita dan akan dinilai oleh fasilitator kita. Apakah Bu Rike bersedia dan Bu Yati bersedia? Baik Pak, bersedia. Baik, kalau seperti itu, baik Bu Rike, sebelum kita Bu Rike nanti akan melakukan coaching, mungkin yang beberapa hal yang ingin saya tanyakan karena kemarin Bu Rike untuk meminta saya memantau kegiatan coaching yang akan Bu Rike lakukan. Nah, kira-kira Bu Rike dalam nanti pelaksanaan coaching ini, kira-kira Bu Rike akan saya bantu dalam kompetensi yang mana? Begini Pak, saya sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi yang mana saya bisa mengungkap atau menyelesaikan permasalahan koci atau membantu koci dalam menyelesaikan permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nantinya koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik. Berarti Bu Rike ingin saya membantu melihat dalam kompetensi Bu Rike dalam menyampaikan pertanyaan berbobot kepada si coach seperti itu Bu Rike ya. Ya, benar Pak. Kira-kira Bu Rike dari kegiatan ini nanti Bu Rike menggunakan alur Tirta, bagian mana yang nanti Ibu Rike ingin saya amati? Apakah di bagian penyampaian tujuan, identifikasi masalah, atau rencana aksi, atau menyampaikan tanggung jawab? Saya berharap nanti dapat dibantu dalam rencana aksi Pak. Rencana aksi agar coaching yang saya coaching nanti dapat menemukan solusi dan rencana dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya, baik Bu Rike. Jadi Bu Rike ingin saya amati nanti ketika menyampaikan pertanyaan berbobot untuk menentukan rencana aksi dari si coachingnya seperti itu. Nah, dari apa yang kita ingin saya lihat nanti, Bu Rike, kira-kira apa indikator untuk ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu Rike capai ini? Indikator yang saya harapkan nantinya saya coach dapat mengungkapkan permasalahannya dengan nyaman tanpa ada tekanan dan dapat mengungkapkan solusi-solusi dari permasalahannya dengan rasa enjoy, nyaman begitu Pak. Baik, jadi ada dua hal yang ingin menjadi indikator penilaian kita pada supervisi ini, yaitu yang pertama si coach merasa nyaman mengungkapkan masalahnya dan si coach juga bisa mencari solusi dari masalah yang dia hadapi seperti itu. Ya, benar Pak. Kira-kira Bu Rike apa harapan dari
apa harapan Bu Rike dari observasi yang akan kita lakukan pada hari ini? Ya Pak, saya berharap coaching yang dilakukan nanti sesuai dengan prosesnya melalui alur Tirta dan dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Pak. Oh, baik Bu Rike, jadi untuk yang akan saya bantu lihat nanti dalam pelaksanaan coaching Bu Rike sudah saya dapatkan. Silakan Bu Rike melaksanakan coaching. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Rike. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yati? Alhamdulillah kabarnya sehat Bu Rike, namun ada sedikit pemikiran ini Bu. Ya, ada apa ya? Bisa kita bicarakan kah Bu Yati? Iya Bu, jadi saya ingin membicarakan beberapa hal yang menyangkut pikiran saya belakang ini berhubungan dengan murid kita dalam kelas Bu. Oh, kira-kira seperti apa masalah yang sedang Bu Yati hadapi ya? Baik Bu, jadi kan saya mengajar di SMA nih Bu. Kebetulan mata pelajaran saya itu ada teori dan ada praktikumnya. Jadi permasalahannya sekarang yaitu pada saat praktikum di labor, anak-anak ini sangat antusias, sangat aktif dalam pembelajaran, sedangkan di dalam kelasnya nanti itu kurang berpartisipasi Bu. Jadi lebih banyak cuma nyimak aja tanpa ada interaksi yang interaktif antara guru dan siswa dan teman-temannya begitu Bu. Oh, berarti anaknya kurang interaksi ya Bu Yati ya? Kira-kira apakah sebelumnya Bu Yati sudah pernah cari tahu apa penyebabnya? Sebelumnya sebelum pembelajaran saya sudah melakukan beberapa riset atau asesmen Bu. Mungkin karena perbedaan suasana kenyamanan antara teori dan praktek ini terlalu jauh. Jadi di saat teori ini anak-anak harus memikirkan, memakai otaknya. Mungkin karena anak-anak ini lebih banyak yang kinestetik dan lebih suka praktek Bu. Jadi di saat harus menyimak itu menjadi kewalahan dan kurang termotivasi dalam belajarnya. Nah, dari perbedaan berarti dari cara belajarnya ya Bu Yatinya. Apakah ada rencana yang bisa Bu Yati lakukan untuk mengatasi perbedaan cara belajar siswa tadi? Rencananya begini Bu, saya berpikiran karena beberapa kali saya sudah mencoba berbagai cara juga dalam teori ini. Mungkin kedepannya saya akan mencari mode pembelajaran dan media pembelajaran yang lebih interaktif sehingga anak ini tertarik untuk menyimak pembelajaran yang bersifat teori. Oh, begitu ya Bu Yati ya. Ya, bagus itu solusinya. Yang Bu Yati berikan itu sepertinya akan membantu Bu Yati nanti. Apakah ada pihak yang bisa Bu Yati libatkan untuk permasalahan ini? Untuk pihak yang bisa dilibatkan gini Bu, saya berencana untuk bekerja sama dengan atau berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, kemudian juga memanfaatkan organisasi mata pelajaran seperti MGMP Kimia. Jadi di situ mungkin saya juga akan berdiskusi dengan menyampaikan permasalahan bagaimana cara mengajarkan teori sehingga anak tersebut tertarik dalam mempelajarinya dan aktif dalam selama proses pembelajaran, Bu. Wah, bagus Bu Yati. Dari sudut kesiswaan, tadi Bu Yati sudah membuat perencanaan kegiatan yang lebih baik lagi, dan dari segi kolaborasi berarti Bu Yati juga akan melibatkan rekan ya Bu Yati ya. Bagus Ya, itu Bu benar. Yati. Kira-kira kapan Bu Yati akan melaksanakan rencana Ibu ini?
Untuk rencana Bu, untuk refleksi itu sudah mulai saya lakukan. Maksudnya karena ini sudah di ujung semester, jadi udah mau ujian semester, jadi saya akan melaksanakan refleksi. Kemudian juga dari hasil pembelajaran nantinya, refleksi, kemudian melakukan perencanaan pembelajaran itu untuk semester depan Bu. Jadi dari sekarang sudah mulai dirancang bagaimana pembelajaran yang menarik untuk semester depan. Wah, baik sekali itu Bu Yati. Benar sekali karena kita sekarang sudah berada di ujung semester, berarti perencanaan yang akan Bu Yati buat ini bisa diterapkan nanti di semester berikutnya. Baik Bu Yati, dari pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Yati dapatkan hari ini? Oke Bu, dari pembicaraan kita tadi berarti saya sudah tergambar nih Bu untuk supaya kelas teori saya itu lebih menarik, berarti saya harus mencari strategi atau mode pembelajaran yang walaupun itu bersifat bacaan, bersifat teori, namun menimbulkan minat siswa. Berarti diantaranya saya harus menyiapkan media pembelajaran interaktif. Kemudian selanjutnya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan MGMP tentunya yang mewadahi guru kimia yang ada di kabupaten kita. Gitu. Oke, alhamdulillah sekali. Berarti perbincangan kita hari ini sangat membantu Bu Yati. Semoga kedepannya Bu Yati dapat meningkatkan cara untuk supaya anak Bu Yati lebih tertarik lagi dalam pembelajaran materi ya Bu Yati ya. Semoga pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Apakah ada yang lain yang ingin Bu Yati sampaikan? Saya kira sudah cukup Bu, karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu Yati ya. Insya Allah Bu, semangat Ibu. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin Bu Yati sampaikan, kita tutup pembicaraan kita ya Bu Yati ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Bu Rike. Baik Bu Rike, sebelum kita masuk dalam penyampaian hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang Bu Rike laksanakan tadi, kira-kira saat ini bagaimana perasaan Ibu Rike setelah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah Pak, saya sangat senang sekali karena sudah terbantu dalam menyelesaikan permasalahan Koci, yang mana tadi Koci menyampaikan permasalahannya dengan enjoy, senang, dan tanpa tekanan Pak. Sesuai dengan harapan saya di awal tadi, bahwa saya berharap kompetensi yang ingin saya sampaikan dapat tercapai, bahwasanya Koci menyampaikan permasalahan tanpa ada beban Pak. Iya, sangat menyenangkan sekali mendengarkan pesan Bu Rike setelah melaksanakan coaching ini. Kemudian mungkin sudah Bu Rike sampaikan juga tadi tentang apa yang menjadi harapan Bu Rike dengan pelaksanaan coaching tadi. Nah, kemudian daripada itu Bu Rike, dari yang telah Bu Rike laksanakan tadi, kira-kira dari kompetensi yang ingin Bu Rike capai, yaitu membantu Koci dan mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira menurut Bu Rike yang Bu Rike laksanakan tadi, apakah sudah meningkat atau belum seperti itu? Alhamdulillah sudah Pak. Tadi saya melihat melalui pertanyaan yang saya berikan, Koci dapat dengan enjoy menyampaikan permasalahannya, solusinya, dan tindak lanjut yang akan dilakukannya Pak. Iya, benar sekali Bu Rike. Kemudian dari apa yang saya amati tadi, memang benar
Koci sudah menyampaikan masalah yang dihadapinya dengan enjoy dan juga bisa mencari solusi-solusi dari masalah yang dia hadapi seperti itu. Nah, kemudian juga dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, dari coaching yang Bu Rike laksanakan, saya kira kompetensi yang ingin Bu Rike capai itu sudah melebihi dari ekspektasi menurut saya, karena si coach sangat nyaman dan santai sekali menyampaikan masalah-masalah yang dia hadapi, dan juga Ibu Rike juga mendorong si coach untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, dan juga mendorong si coach untuk merancang rencana aksi yang akan dia lakukan untuk mengatasi masalah. Nah, baik, kira-kira Bu Rike dari yang Bu Rike laksanakan tadi, coaching yang Bu Rike laksanakan tadi, apakah ada yang ingin Ibu Rike tingkatkan lagi untuk kemudian harinya? Ada Pak, saya kedepannya berharap dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi, dengan pertanyaan yang lebih memancing dan lebih menghangatkan suasana lagi bagi coach agar dapat mengungkapkan permasalahannya dengan enjoy, tanpa ada rasa beban, tanpa ada rasa tekanan, begitu Pak. Iya. Untuk meningkatkan performa ini, kira-kira Bu Rike siapa yang akan membantu, atau kapan Bu Rike merasa kompetensi ini nanti bisa ditingkatkan lagi seperti itu, Bu Rike? Ya, kedepannya saya berharap dengan banyak belajar lagi, dengan melihat beberapa rujukan lagi, saya dapat meningkatkan kompetensi dalam melakukan coaching ini. Semoga di kegiatan kedepannya saat melakukan coaching, mungkin bulan besok atau dalam waktu sedekatnya, kompetensi saya akan lebih meningkat, Pak. Baik, semoga untuk kedepannya kompetensi yang ingin Bu Rike tingkatkan bisa tercapai di kemudian harinya seperti itu. Baiklah Bu Rike, sepertinya dari hasil pengamatan yang saya lakukan terhadap coaching yang Bu Rike lakukan sangat memuaskan sekali, bahwa kompetensi yang ingin Bu Rike kembangkan sudah sangat meningkat dengan pesat, dan Bu Rike juga sudah membuatkan kira-kira apa yang akan Bu Rike lakukan untuk meningkat kompetensinya. Baiklah Bu Rike, mungkin kita cukupkan kegiatan diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas Bu Rike yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melihat atau mensupervisi kegiatan coaching Bu Rike, dan mohon maaf jika ada kekurangan dari saya, dan saya berharap kegiatan kita ini tidak hanya dilakukan sekali ini, tapi kita lakukan secara berkelanjutan seperti itu. Baik Mungkin Pak, sebelum terima kasih. saya tutup, kira-kira ada lagi ingin Bu Rike sampaikan? Cukup Pak, saya sudah merasa puas hari ini disupervisi oleh Bapak. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup kegiatan ini. Terima kasih banyak dan selamat siang Bu Rike. Selamat siang Pak.